Naik kelas dan bikin semakin menarik tiap pertandingannya, terbaru dan top markotop berita ini. FIFA ubah status Piala AFF 2024 jadi pertandingan A. Apa artinya bagi sepak bola Asia? Keputusan mengejutkan datang dari FIFA yang mengubah status Piala AFF 2024 menjadi pertandingan A, setara dengan Piala Dunia dan Piala Asia. Apa dampak besar dari perubahan ini bagi timnas Indonesia dan negara-negara Asia lainnya? Simak analisis lengkapnya di video ini. Bikin gempar. Benarkah Justin Hubner bergabung dengan Barcelona pada Januari 2025? Ini fakta-faktanya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia, di mana Justin Hubner dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona pada Januari 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya rumor atau benar adanya? Temukan fakta lengkapnya di video ini. Shin Tae-yong merasa lega dan bahagia. Media Inggris sebut wasit Piala AFF 2024 bukan dari Timur Tengah. Kabar gembira datang untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Setelah media Inggris menyebutkan bahwa pertandingan melawan Myanmar di Piala AFF 2024 akan dipimpin oleh wasit selain dari Timur Tengah. Apa dampak dari keputusan ini? Cari tahu selengkapnya dalam video ini. Sungguh tepat jika dijuluki sang profesor bola. Tom Haye ungkap potensi besar timnas Indonesia. Apa yang membuatnya yakin? Tom Haye baru-baru ini mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang. Tapi apa yang membuatnya begitu yakin dengan masa depan timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Calvin Verdon ceritakan alasan mengapa ia tak menunda-nunda kesempatan bela timnas Indonesia. Ketika kesempatan untuk membela timnas Indonesia datang, Calvin Verdon langsung menyambutnya dengan antusias. Apa yang membuatnya tak ragu untuk menerima tawaran tersebut? Temukan alasan kuat di balik keputusan besar ini dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Naik kelas dan bikin semakin menarik tiap pertandingannya, terbaru dan top markotop berita ini. FIFA ubah status Piala AFF 2024 jadi pertandingan A. Apa artinya bagi sepak bola Asia? Keputusan mengejutkan datang dari FIFA yang mengubah status Piala AFF 2024 menjadi pertandingan A, setara dengan Piala Dunia dan Piala Asia. Apa dampak besar dari perubahan ini bagi timnas Indonesia dan negara-negara Asia lainnya? Simak analisis lengkapnya di video ini. Media ASEAN menyebut Piala AFF atau kini berganti nama menjadi ASEAN Championship naik kelas menjadi pertandingan A FIFA. Perubahan ini membuat pertandingan-pertandingan yang ada di Piala AFF 2024 akan mendapat poin FIFA lebih tinggi dari sebelumnya. FIFA pastikan kejuaraan ASEAN 2024 sebagai pertandingan A untuk peringkat FIFA, tulis akun X ASEAN Football, Sabtu dalam kurung 7 Desember 2024. Sebelumnya Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga poin yang didapat dari tim peserta terhitung sangat kecil. Klub yang pemainnya dipanggil oleh federasi sepak bola di masing-masing negara pun wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA telah resmi mengonfirmasi bahwa Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 akan diakui sebagai pertandingan internasional FIFA A.
dengan hasil yang berkontribusi pada peringkat dunia FIFA pada status tier 1. Tulis ASEAN Football. Dengan berubahnya status Piala AFF, maka laga akan setara dengan Piala Dunia FIFA, Piala Konfederasi, Piala Eropa, Piala Asia, termasuk laga kualifikasi. Selain itu, pertandingan persahabatan dan turnamen dapat dikualifikasikan sebagai laga A FIFA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Kedua tim harus menampilkan skuad nasional senior. Wasit dan asisten dalam kurung hakim garis harus merupakan pejabat yang bersertifikat FIFA. Pertandingan harus mematuhi peraturan FIFA, termasuk interval minimal 48 jam antar pertandingan. Laporan pertandingan dan daftar pemain harus diserahkan kepada FIFA dan AFC. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Bikin gempar. Benarkah Justin Hubner bergabung dengan Barcelona pada Januari 2025? Ini fakta-faktanya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia, di mana Justin Hubner dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona pada Januari 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya rumor atau benar adanya? Temukan fakta lengkapnya di video ini. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner gabung Barcelona pada Januari 2025. Baru-baru ini di akun Instagramnya yang eksklusif, Justin Hubner mengaku akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 dalam waktu dekat. Keputusan di atas diambil bek 20 tahun ini karena kesal jarang dimainkan sang pelatih musim ini. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, Justin Hubner baru sekali bermain di Premier League 2. Padahal musim lalu bek berdarah Indonesia Belanda ini menjadi kapten dan bek andalan Wolverhampton Wanderers U21. Ia bahkan masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers saat tandang ke markas Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023 hingga 2024. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini dalam kurung Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan dalam kurung bermain, tulis Justin Hubner di Instagram pribadinya. Lantas, kenapa Justin Hubner akan berlabuh? Salah satu netizen di media sosial coba mencari tahu kemana ex-bek Cerezo Osaka itu akan melanjutkan kariernya. Netizen ini mencoba menanyakan destinasi karier Justin Hubner selanjutnya dengan mengirim direct messages ke akun Instagram kakak dari Justin Hubner, Dani Hubner. Hai Dani, kemana Justin Hubner akan melanjutkan kariernya? Tanya salah seorang netizen mengutip dari akun TikTok @garuda_fans. Dani Hubner yang terkenal sering bercanda pun menjawab singkat pertanyaan di atas. Barcelona, kata Dani Hubner. Berhubung Dani Hubner dikenal nyeleneh, kabar Justin Hubner hengkang ke Barcelona tak bisa dipertanggungjawabkan. Disinyalir Justin Hubner akan kembali ke Belanda untuk memulai karier sepak bola profesionalnya. Meski sudah 12 kali membela timnas Indonesia senior, Justin Hubner belum pernah merasakan atmosfer bermain di level senior di Eropa. Selain di timnas Indonesia, ia baru 8 kali main di level senior saat memperkuat Cerezo Osaka dalam kurung Jepang pada Maret-Juli 2024. I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Shin Tae-yong merasa lega dan bahagia. Media Inggris sebut wasit Piala AFF 2024 bukan dari Timur Tengah. Kabar gembira datang untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Setelah media Inggris menyebutkan bahwa pertandingan melawan Myanmar di Piala AFF 2024 akan dipimpin oleh wasit selain dari Timur Tengah. Apa dampak dari keputusan ini? Cari tahu selengkapnya dalam video ini. Wasit Hong Kong pimpin laga timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024 jelang pertandingan pembuka Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar dalam laga tandang yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 9/12/2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Tribuna, Kota Yangon. Menariknya, pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Hong Kong, bukan dari Timur Tengah seperti yang sering terjadi pada pertandingan sebelumnya, yang seringkali memberikan pengalaman kontroversial bagi timnas Indonesia. Menurut informasi yang dilansir oleh media asal Inggris, Soccerway, wasit yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Myanmar adalah Wong Wai Lun, seorang wasit berusia 34 tahun yang berasal dari Hong Kong. Wong Wai Lun kelahiran tahun 1990, memiliki pengalaman yang cukup luas di dunia wasit internasional, meskipun tidak banyak informasi yang tersedia mengenai kariernya. Dalam catatan terbaru, Wong Wai Lun baru-baru ini dipercaya untuk menjadi wasit dalam kompetisi AFC Challenge League. Dia juga tercatat memimpin pertandingan antara Madura United dan Sfairyang yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk tim Indonesia. Pada laga tersebut, Wong mengeluarkan 6 kartu kuning, termasuk kepada pelatih Sfairyang, Pep Munoz, serta 1 kartu merah untuk pemain SP Falcons. Dalam kompetisi sepak bola Hong Kong, Wong Wai Lun lebih sering bertugas sebagai wasit utama, dengan total memimpin 53 pertandingan, mengeluarkan 279 kartu kuning dan 3 kartu merah. Meski demikian, dia juga memiliki pengalaman dalam kompetisi Asia dengan memimpin 4 laga internasional, mencatatkan 14 kartu kuning dan 2 kartu merah. Pengalaman tersebut diharapkan bisa membawa kontrol yang adil dan ketat dalam pertandingan antara timnas Indonesia dan Myanmar nanti. Bagi para penggemar timnas Indonesia, pemilihan wasit asal Hong Kong ini bisa menjadi angin segar, mengingat rekam jejak beberapa wasit asal Timur Tengah yang seringkali menimbulkan kontroversi dalam pertandingan timnas Indonesia di turnamen internasional. Semoga dengan kehadiran Wong Wai Lun, pertandingan ini bisa berjalan lancar dan timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Sungguh tepat jika dijuluki sang profesor bola. Tom Haye ungkap potensi besar timnas Indonesia. Apa yang membuatnya yakin? Tom Haye baru-baru ini mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang. Tapi apa yang membuatnya begitu yakin dengan masa depan timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Tom Haye optimis timnas Indonesia bisa terus berkembang. Timnas Indonesia kini sedang berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di posisi ketiga dan berada di jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat. Pencapaian ini tentu saja menjadi sebuah prestasi tersendiri, terutama bagi tim yang sebelumnya dianggap sebagai kuda hitam dalam turnamen ini.
Dengan hanya mencatatkan 2 kekalahan dari 6 laga, tim besutan Shin Tae-yong ini membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong juga terus memberi kesempatan kepada banyak pemain muda untuk tampil dan bersaing di tim utama. Salah satu pemain yang sedang menonjol adalah Tom Haye, yang baru-baru ini memberikan pandangannya tentang perkembangan timnas Indonesia ke depan. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik lagi, terutama dengan banyaknya pemain muda berbakat yang dimiliki, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner, yang terus diberikan tempat di skuad utama. Potensi sepak bola Indonesia sangat besar untuk berkembang, ujar Haye. Pemain-pemain muda yang ada saat ini menunjukkan bahwa regenerasi di timnas Indonesia berjalan dengan baik dan ini menjadi sinyal positif bagi masa depan tim, tambah pemain Almere City ini. Bermain untuk timnas Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi Haye. Dia juga memiliki ambisi besar untuk membawa Indonesia menuju level yang lebih tinggi dengan impian utama lolos ke Piala Dunia 2026. Haye percaya bahwa impian tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Kami akan terus berjuang untuk mewujudkan impian tersebut, tegasnya. Haye sendiri telah tampil dalam 9 pertandingan bersama timnas Indonesia dan mencetak 2 gol. Menurutnya, atmosfer di dalam timnas sangat luar biasa dan bermain untuk negara adalah langkah terbaik yang bisa dia ambil dalam karirnya. Bermain untuk timnas sungguh luar biasa dan saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, ujar Haye. Dengan semangat dan potensi yang terus berkembang, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Penggemar timnas Indonesia tentu bisa merasa optimis dan bangga melihat perjalanan tim ini menuju Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure out. Calvin Verdonk ceritakan alasan mengapa ia tak menunda-nunda kesempatan bela timnas Indonesia. Ketika kesempatan untuk membela timnas Indonesia datang, Calvin Verdonk langsung menyambutnya dengan antusias. Apa yang membuatnya tak ragu untuk menerima tawaran tersebut? Temukan alasan kuat di balik keputusan besar ini dalam video ini. Calvin Verdonk mengakui tak butuh waktu lama saat mendapatkan tawaran untuk bisa membela timnas Indonesia. Verdonk saat ini jadi sosok penting di posisi back kiri timnas Indonesia. Pemain asal NEC Nijmegen tersebut sejauh ini sudah mencatatkan 7 caps bersama skuad Garuda. Debutnya terjadi saat pertandingan melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak saat itu namanya tidak pernah absen dalam daftar panggil Shin Tae-yong. Calvin Verdonk menjelaskan bahwa dia memang ingin membela timnas Indonesia. Saat tawaran tersebut datang, dia tidak perlu waktu lama untuk menentukan pilihan. Menurutnya, ini adalah sebuah keputusan yang tepat saat itu. Saya langsung menjawab iya dalam kurung saat tawaran datang. Tidak perlu berpikir, kata Calvin Verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini menilai bahwa Indonesia adalah negara yang sepak bolanya sedang berkembang. Hal ini yang membuat dia semakin tertarik untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Selain itu, sudah ada Tom Haye yang bertugas di timnas Indonesia. Ini membuat dia semakin yakin dengan pilihan tersebut dan akhirnya bisa membela Indonesia. Karena sepak bola sedang berkembang di sana dalam kurung Indonesia. Saya pikir Haye sudah ada di sana dan lebih banyak pemain. Jadi pilihannya sedikit lebih mudah bagi saya, ujarnya.
Verdonk menambahkan Indonesia memiliki sejarah yang panjang di sepak bola. Selain itu, dia ingin membela tanah leluhurnya yang merupakan orang Aceh. Akhirnya dia langsung bersedia saat tawaran untuk membela timnas Indonesia datang. Saya sudah melihat apa yang telah mereka capai dalam sejarah. Jadi bagi saya pilihannya sangat mudah, ujarnya.